Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Siti Soleha dari program studi S1 Keperawatan Stikes Cirebon ingin memaparkan tentang ventilator mekanik. Pengertian ventilator atau disebut dengan mechanical ventilation adalah alat yang digunakan untuk pasien yang mengalami gagal nafas. Indikasinya yang pertama, gagal nafas, yang kedua pasca operasi mayor, yang ketiga pasca henti jantung, yang keempat yaitu respiratory arrest. Fungsi pemasangan ventilator yang pertama ada untuk memperbaiki oksigenasi, yang kedua membantu kerja otot pernapasan, yang ketiga ada alat untuk membantu eliminasi dari CO2. Alat adalah serangkaian perangkat elektronik yang membutuhkan energi listrik yang menghasilkan tekanan oksigenasi dan tekanan udara. Bantu adalah harus tepat atau sesuai dengan ukuran, tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Pengertian napas. Napas adalah menghirup udara atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Penyebab dari gagal nafas sendiri. Penyebab yang pertama, penyebab sentral. Penyebab sentral bisa dari trauma kepala, radang otak, dan obat-obatan. Penyebab perifer bisa terjadi karena kelainan dari paru-paru, kelainan dari jantung, ataupun kelainan dari jalan nafas. Tahu nggak sih kalian, ventilator itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, volume side ventilator adalah alat yang akan berhenti bekerja jika sudah sesuai dengan volumenya. Yang kedua, pressure side ventilator atau ventilator yang akan berhenti bekerja jika sudah sesuai dengan tekanannya. Yang ketiga, time side ventilator. Pengertiannya yaitu siklus atau mesin alat yang berhenti jika sesuai dengan waktunya. Mode ventilator dibagi menjadi 4 mode. Yang pertama, mode kontrol. Mode kontrol ini akan bekerja terus-menerus. Indikasinya yaitu gagal nafas ataupun apne. Yang kedua, mode IMV atau SIMV. Mode ini ditentukan atau membantu napas selang-seling antara ventilator dan nafas normal sendiri. Mode ASB atau PS. Mode ini digunakan untuk pasien yang sudah bisa nafas spontan, tetapi volumenya tidak cukup. Yang keempat adalah mode CPAP. Mode ini digunakan untuk pasien yang bisa bernapas spontan, tetapi masih butuh ventilator atau masih butuh dikontrol. Komplikasi ventilator yang pertama bisa terjadi di saraf pusat, jantung, dan paru-paru. Prosedur pemberian ventilator. Yang pertama, ada fraksi oksigen inspirasi harus 100%. Yang kedua, ada volume tidal 4-5 ml per kilogram berat badan. Frekuensi pernapasan 10-15 kali per menit. Selanjutnya ada aliran inspirasi. Aliran inspirasi ini diberikan 40-60 liter per detik. Sumber daya atau input power untuk ventilator. Yang pertama ini electronical port ventilators atau ventilator yang bertenaga listrik. Yang kedua, pneumatically port ventilators atau ventilator yang bertenaga pneumatik. Yang ketiga, combined power ventilators atau kombinasi antara electrical port ventilator dan
pneumatically poured ventilator. Ventilator ini biasanya terdapat pada perawatan ICU. Mungkin hanya bisa segitu saja saya memaparkan tentang ventilator mekanik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.